Saya manggilnya Gisel aja ya. Ya, panggil Gisel aja. Aku manggilnya apa ini? Mbak Susi atau Ibu Susi? Ibu aja, soalnya Gisel ini seumuran sama anak saya loh. Oh, Gisel kok ini awet luar muda biasa. banget, Bu? Ah, Gisel ini luar biasa Iya. loh. Gisel, saya cerita sedikit. Gisel ini termasuk salah satu saya termasuk salah satu fansnya. Dulu pernah nonton di film apa? Apa cek toko sebelah. Nah, saya nonton Ya. berkali-kali. Lalu satu lagi Terima pernah kasih. jadi Indonesian Idol yang lupa teks. Iya. Ya, Aduh, Bu aduh, Susi saya itu kok tahu? ngefans banget. Jadi malu. Saya itu ngefans apalagi dengan seorang putri Gempita. Waduh, pokoknya Gisel ini luar biasa. Nah, saya beruntung banget hari ini saya dikasih kesempatan nih untuk ngobrol sama Gisel. Boleh ya Gisel saya nanya-nanya sedikit? Boleh banget dong. Boleh Boleh ya. banget. Oke, nah Gisel kebetulan ini hari ini luar biasa yang hadir 500 peserta. Ini pun Iya, keluar satu rame mental banget. satu, masuk lagi mental satu, masuk lagi. Jadi berebutan masuk nih pengen pengen denger Iya, sharing tadi Gisel. Gisel juga tadi sempet ini sebentar pas mau masuk, wah udah penuh, panik gimana nih? Masuk terus akhirnya bisa. Ya, sampai tuh Luar sampai biasa. Gisel aja masuk nggak bisa. Nah, Iya. saya mau nanya-nanya ya. Jadi saya Ya mau gimana? pengen tahu dulu nih. Kenapa sih Gisel itu yang seorang public figure, cantik, finansialnya cukup, kok bisa? Gimana ceritanya sampai ketemu sama tren? Oh awalnya Gisel ditawarin sama teman, enggak, pertama dia nggak nawarin, dia cuman bilang aku ada bisnis keren banget nih Sel. Apa tuh gitu ya, kan namanya Papa Edwan, aku biasa panggilnya Papa kita tuh kalau di teman-teman. Eh, apa tuh Pak? Udah deh keren, pokoknya ketemu aja dulu yuk gitu. Terus Gisel pikir apa sih gitu kan, karena kan sahabat banget juga, dan emang dia juga tahu Gisel tuh tipe orang yang ayo gitu, ngerjain apa aja juga ayo gitu, bukan tipe orang yang rewel pilih-pilih. Jadi pas ketemu langsung dijelasin lah, ketemunya bareng sama dokter Vivi, istri dari dokter Beng tadi kan. Sama dokter Vivi dijelasin lah langsung. Pertama dijelasin, aku tuh langsung kayak oh oke, wow gitu. Karena uh, kayaknya baru kali ini dengar bisnis network marketing yang emang objek yang dijualnya itu memang bermanfaat banget dan akan bisa dipakai buat sampai jauh ke depan gitu. Maksudnya masih akan banyak banget gitu lahannya, masih bisa berkembang pesat dan akan dipakai terus gitu. Nggak Ya, mungkin nggak pakai internet lagi gitu kan kalau kita. Jadi kayak aku langsung oke, this is ini nih bagus nih gitu. Waktu itu karena sih gitu. internet. Jadi awalnya dikenal teman, langsung jatuh cinta deh sama penjelasannya dokter Vivi Jadi gitu. awalnya jatuh cinta sama produk ya Gisel ya. Iya betul, kalau Gisel langsung jatuh cinta sama produknya. Selain emang perlu dan tahu banget bahwa ini kedepannya akan sangat terpakai, nggak akan makin turun gitu, Bu. Pasti makin naik. Pasti Gitu. orang makin butuh internet ya. Nah, Betul, terus betul banget. ini Gisel, ada yang bilang gini, Gisel paling Gisel di endorse tuh, paling dibayar tuh nggak mungkin lah Gisel beli Enggak, modemnya. Nah gimana nih kalau ada yang ngomong seperti itu? enggak, Gisel nggak endorse sama sekali. Sampai Jadi dari bener-bener, kemarin apa segala macamnya semua bener-bener karena emang serius pengen jalanin bisnisnya juga. Bener-bener emang butuh barangnya, bener-bener beli, aku beli sendiri nih. Kelihatan nggak? 3, aku beli 3, kuning 2, satu merah C gitu. Pamer. jadi nggak gratis ya, nggak di endorse ya Gisel ya. Enggak, aku beneran transfer ya Mbak Via, ada buktinya. Ada nggak Mbak ini yang 3, beneran transfer ya 14 Mbak? kali 3 berapa tuh? Ya, oh belinya tiga Langsung, langsung. iya. Nah, kenapa nih kok beli sampai langsung tiga? Gisel beli 3 soalnya nggak mau kayak dokter Beng nyesel belakangan. Terus jadi gini, setelah Gisel beli tiga, di awal kan tujuannya supaya bisnisnya nggak kayak dokter Beng gitu kelewatan. Tapi dengan Gisel beli tiga, dapat manfaatnya nggak dari tiga modem ini? Dari produknya, dapat manfaatnya Tapi nggak? memang iya dong, pasti. Pasti banget karena emang kepake buat Gempi sekolah, terus Gisel pergi-pergi kalau kerja atau apa. Jadi kan emang aku anggota keluarga juga banyak di rumah. Jadi kalau mama juga pergi bawa gitu. Karena internet di rumahku tuh memang
unik banget. Pakai apa juga susah banget. Hidup kita jauh lebih better tentang internetnya tuh karena kita punya tren ini sekarang. Itu pun aja kadang-kadang bukan karena trennya salah, tapi emang daerah ini tuh kayaknya emang kan di pojokan, emang unik gitu. Kayaknya kan kalau tren itu kan nangkep yang terkuatnya. Kayaknya emang sometimes it can be blank gitu di rumah ini. Jadi sebelum ada tren tuh jauh lebih emosi, darah tinggi. Sekarang sih udah mending banget, dari tadi udah lancar. Cuman kadang-kadang emang ada begitunya, nggak tahu kenapa. Ya. Nah, mama juga yoga gitu ya, dia ikutan yoga. Kan semuanya online sekarang. Itu udah happy sekarang karena udah bisa ngikutin gayanya tanpa keputus-putus. Gisel juga kalau meeting, kalau apa semuanya udah jauh lebih happy karena tren gitu. Ya, memang kita nggak bisa bilang tren itu modem ajaib, dimanapun bisa nyala ya. Kalau BTS di daerah tersebut tidak ada, ya nggak akan bisa gitu. Jadi banyak yang salah ekspektasi, dia bilang tren itu modem ajaib, dimanapun bisa ya. Nah, Gisel berarti apa yang Gisel inginkan sesuai ekspektasi ya dengan tren ini ya. Nggak kecewa lah ya dengan apa yang diharapkan. Sesuai banget kok. Malah nggak sama sekali. Aku happy banget. Udah much better. Keren, mantap ya. Seorang Gisel aja sudah bilang ini tren emang oke. Nah, Gisel kan kalau saya lihat dari segi finansial itu bukan hanya cukup, tapi udah berkelebihan. Apalagi Gempi masih kecil aja juga sudah hebat, luar biasa. Kenapa kok masih mikirin gitu loh, dari secara bisnis kok mau gitu loh, bisnis seperti ini gitu. Sementara di sana orang yang nggak ada penghasilan loh Gisel, itu aja gengsi lah gua, padahal nggak ada penghasilan loh. Nah ini alasannya apa Gisel? Kalau Gisel sadar betul kalau pekerjaan di dunia entertainment ini kan emang nggak bisa selamanya ya Bu Susi. Pasti ada masanya, ada naik turunnya. Buktinya pas pandemi kayak gini, kalau Gisel tadinya, jadi emang Gisel kan belajar untuk ada kerjaan lain selain dunia entertainment. Gisel belajar bisnis awalnya. Bisnis pun kan pasti ada naik turun, ada kadang zonk, mesti bangkrut, ulang lagi, modal keluar lagi dan segala macem. Terbukti pas pandemi gini juga nggak semua usaha tetap jalan, ada yang amblas. Kerjaan apalagi udah pasti nggak mungkin, kalau nyanyi udah nggak ada. Jadi memang kalau menurut aku tuh nggak ada salahnya untuk mencoba setiap peluang yang ada di tangan kita. Apa yang Tuhan taruh di kita itu pasti nggak pernah salah. Kesempatan selama kita tuh niatnya baik, tulus, nggak macem-macem, emang niatnya buat keluarga dan segala macam, itu pasti memang dari Tuhan gitu pekerjaannya. Jadi aku nggak ada gengsi-gengsi karena emang belajar juga untuk selalu rendah hati ya, apapun ya kita kerjain aja. Emang kita siapa? Kalau emang Tuhan kasih kesempatannya ini ya ambillah gitu. Selama itu memang baik ya, tetap sesuai dengan nilai-nilai yang dari agama, dari Tuhan gitu. Jadi aku pas ada kesempatan untuk ngerjain ini ya ambil aja. Emang kalau emang kenapa gitu kan, toh produknya memang bagus, produknya memang diperlukan sama orang-orang, apalagi di masa sekarang. Semuanya jadi online, meeting, kerja, apa semuanya jadi online, sekolah online, semuanya online. Jadi memang sangat dibutuhkan, terutama di musim-musim seperti sekarang. Terus kenapa aku ambil lagi juga produknya dan bisnisnya, karena aku yakin banget peluangnya masih gede banget. Karena kan ini baru mulai, baru dari bulan apa tuh tadi Dokter Beng bilang dari Maret ya, Februari Maret ya. 7 Maret, jadi 7 Maret baru soft launching. Iya, jadi kan kayak masih gede peluang Gisel juga untuk peluang untuk berhasilnya tuh jauh lebih besar dibanding untuk network marketing yang udah banyak banget anggotanya gitu. Ini aja pesat banget, tiba-tiba udah berapa ribu gitu kan yang join, kayak nggak mau ketinggalan. Iya, jadi ya kayak aduh pokoknya ambillah gitu. Sama ini juga kan, selama ini juga kita bayar juga kan internet emang ke provider. Jadi ya ngapain aku double ya udah yang di handphone gitu-gitu, udahlah pakai tren aja. Jadi udah nggak beli kuota yang di handphone itu ya? Iya, udah nggak pernah isi, sampai aku tadi ketawa nomorku diblokir karena aku nggak bayar. Aku lupa karena pakai tren terus.
Jadi terbukti ya Gisel bahwa di sini kita bukan mengeluarkan uang baru ya, tapi kita cuma mindahin yang selama ini Gisel beli kuota. Kalau boleh tahu selama ini beli kuota berapa Gisel sebulan? Biasanya Gisel itu langganan yang bayar bulanan itu 600 itu yang paling topnya kan? Yang udah paling Satu banyak provider. kuotanya. Iya, tuh yang satu handphone, yang satu lagi isi ulang gitu setiap habis isi. Sekarang yang isi udah nggak pernah ngisi. Yang itu sampai lupa bayar, sampai diblokir. Malu. Nanti aku mau turunin aja deh, sayang bayar-bayar juga tiap bulan kan, ngapain toh nggak pakai. Berarti tren lebih murah ya Gisel. Itu Gisel 600.000 satu provider. Di sini Iya. kita 6 juta 5 provider bisa dipakai di luar negeri. Berarti bener ya ini Bapak Ibu Iya. semuanya ya, ini terbukti. Gisel loh yang ngomong, bukan saya. Ini bukan pengeluaran baru, tapi memindahkan pengeluaran yang memang kita keluarkan dipindah ke sini. Gitu ya Gisel ya. Iya, sama semua kan ada lagi tablet, apa laptop, gampi, apa semua gitu. Jadi ya kalau dihitung-hitung ya memang cuan. Cuan, iya, betul cuan. Nah, satu lagi nih Gisel, kan banyak nih di luaran itu, Ya. aduh ngelihat ini katanya ngelihat bulat-bulat itu orang udah bilang aduh MLM. Nah, sebenarnya kalau saya bilang ini bukan MLM murni ya, tapi orang lihat bulat-bulat udah skeptis. Nah, pandangan Gisel gimana sih sama yang bulat-bulat itu? Itu MLM atau marketing? Atau gimana Gisel pandangannya? Kalau Gisel juga dulu sempet skeptis dulu karena nggak punya pengertian yang tepat. Mungkin lebih karena korban MLM bodong yang mungkin nggak ada produknya sebenarnya ya, cuman muter-muterin uang orang doang, nggak ada ujung atasnya kemana. Ya memang pasti nggak akan berhasil, emang pasti akan bikin kecewa karena nggak ada produk yang jelasnya gitu. Gisel dulu juga korbannya juga sih. Oh pernah jadi Tapi korban ya? makin kesini kan bukan Giselnya sih tapi papa. Jadi kayak udah enek gitu, sebel gitu denger MLM. Cuman setelah belajar lagi, ngerti, dijelasin dan membuka diri untuk belajar, ternyata ya nggak seperti itu. Apalagi kalau emang jelas produknya ada kayak gini gitu kan, mau bodong kemana? Emang jelas terbukti emang ada gitu objeknya. Dan kalau sebenarnya dipikir-pikir sebenarnya hidup kita itu semua yang kita konsumsi ya memang network marketing kan ya Bu. Semuanya juga emang sistemnya gitu. Kamu kasih tahu teman kamu ini nanti misalnya member gym, kamu bilang teman kamu ya nanti dapat segini, diskon segini persen apa segala macam, cashback atau apa, emang begitu. Even kita beli makanan yang hari-hari sih kadang kita emang mulut ke mulut, ini deh gitu ya. Jadi kayak ya sama aja sebenarnya gitu. Dengan background perusahaan jelas ya udah gitu. Aku sih percaya banget ini akan jadi gede gitu. Oh ini Ya, aja udah betul, gede ya betul gitu banget sih. ya Gisel. Sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari itu ya sudah network marketing, mulut lewat mulut ya. Tanpa kita sadari, kita secara otomatis akan cerita kalau produknya bagus gitu ya Gisel ya. Nah, Gisel Sama mungkin satu lagi sih Bu, kadang-kadang orang ya gimana, Bu? silakan. Ya Ya, silakan. kadang-kadang tuh orang mikir kan kalau MLM itu passive income. Passive income berarti saya dapat duit tanpa saya ngapa-ngapain. Nah, kadang-kadang orang tuh salahnya di situ karena sebenarnya bukan nggak ngapa-ngapain sama sekali. Kita tetap harus usaha di awal. Tetap harus nyari teman, bantuin kaki kita supaya bisa growing dan segala macam. Cuman dibanding sama pekerjaan yang lain yang kita cuman ngandelin diri kita sendiri, begitu kita sakit kita nggak dapet. Kalau ini kan kita usaha loh, cuman memang kalau kita sakit, kalau kita tinggal liburan, ya uangnya memang tetap masuk, tapi bukan berarti kita nggak usaha. Sometimes orang-orang tuh masuk berharap nggak usah ngapa-ngapain dapat, nggak bisa juga. Kita emang tetap mesti usaha gitu. Jadi memang pengertiannya mesti tepat juga sih. Betul, kalau mau join kayak mindsetnya gini kan. banyak yang salah mindset. Jadi banyak yang berpikir gini Ya. loh, kalau ikut network marketing itu join, diam aja dapat duit. Padahal ini adalah bisnis yang harus kita kerjakan gitu ya. Nah, Emang tetap kerja, cuman emang lebih oke, lebih mending ya gitu. bedanya kita kerja tim ya, nggak kerja sendiri Gisel. Ya. Nah, kalau Betul. yang mau masuk terus diam aja dapat duit, money game. Tapi tentunya Iya, nggak betul. umur panjang. Iya, ada resiko ya. Nah, menurut Gisel nih, teman-teman yang malam ini hadir kan banyak yang belum
belum join. Ini luar biasa sekali loh, 500 keluar masuk terus. Nah, menurut Gisel nih, kenapa sih mereka yang masih bertahan malam hari ini yang belum join? Kenapa? Kenapa mereka harus join gitu loh? Kalau perlu harus join sekarang juga gitu. Buru-buru ya. Kalau Gisel boleh kasih saran, ya itu tadi kayak yang Gisel bilang, karena daripada kesalip sama orang-orang nanti bingung mau ngeprospekin siapa. Udah ayo sekarang aja biar nggak makin banyak nanti orang yang udah join. Sebaiknya emang kita aja yang ngajak-ngajakin orang yang banyak supaya bisa lebih gede, kakinya bisa lebih lebat lagi kan, Bu. Jadi jangan nanti-nanti, sayang banget. Terus kenapa juga mesti join sekarang? Karena kayaknya di masa pandemi kayak gini ya, kayak yang tadi Dokter Beng bilang, kalau mau usaha apa juga resiko gitu. Apalagi kayak cuman maksudnya kayak apa, usaha Gisel juga kan pernah usaha makanan, pernah usaha restoran gitu-gitu ya. Aduh, nggak segampang itu. Pusing bener. Nge-branding apa, nge-branding sesuatu itu susah banget. Kalau udah ada kayak gini trennya gitu ya, udah ada brandnya, udah ada yang mikirin sistemnya semuanya, kita cuma tinggal jalan doang. Terus tunggu apa lagi gitu ya? Kalau Gisel bilang, menurut Gisel udah nggak ini lagi ya, nggak banyak resiko, nggak ada gitu. Terus modalnya sama apa lagi ya? Kenapa ya? Iya, modalnya juga masih bisa lah gitu ya, kita sediain gitu buat harga 14-nya gitu ya, 10-14-nya. Terus sama apa lagi ya, kenapa mesti join sekarang? Karena kalau buat yang udah join itu ada kesempatan buat bisa ini loh, Bu, di mentorin langsung sama Pak Martin juga kan. Bisa langsung dapat ilmunya, bisa belajar banyak dari pengalaman beliau gitu. Jadi menurut aku join deh sekarang juga gitu. Ya, Gisel, saya mau nanya lagi nih, waktu Gisel bisnis makanan, itu ada yang ngajarin nggak atau ada sistem nggak yang jadi kita bisa langsung ngikutin sistem gitu loh? Waktu awal Gisel belajar sendiri juga, Bu, jatuh bangun gitu. Nggak selalu berhasil, wah banyak gagalnya, ternyata ngurus SDM susah, ternyata ini, ternyata itu. Wah susah, ini baru memulai lagi sih. Gisel kan nggak kapok ya orangnya, kalau belajar mah belajar aja selama masih ada kesempatan ya, ada rezeki. Jadi ya udah lumayan nemu sistemnya. Cuman makanya Gisel bilang kayak itu tuh nggak gampang gitu. Udah ada brandnya gede, kok ikut aja gitu. Jadi kalau di sini kan sistem sudah ada ya Gisel ya. Jadi kalau ibaratnya kalau kita jalan ke Surabaya naik kereta api, sudah ada relnya, sudah ada keretanya, kita tinggal naik ya. Kalau bisnis Gisel yang lama, bikin jalurnya sendiri, keretanya disiapin sendiri, belum lagi nyasar-nyasarnya ya. Nah, mungkin satu lagi juga Betul banget, Bu. Bisnis Gisel yang lama, kalau nggak laku, rugi. Makanan toh, udah stok makanan, rugi, betul ya? Belum lagi gaji karyawan, nggak ada yang makan gaji. Tapi kalau di sini kan costnya bener-bener zero, nggak perlu gaji karyawan, nggak ada kerugian ya. Nah itu mungkin bedanya ya Gisel ya. Nah ya, betul. Terima kasih nih Gisel. Tapi satu lagi yang terakhir, pesan-pesan buat teman-teman yang pada malam hari ini nungguin Gisel nih, semangat bener pengen ketemu Gisel. Apa nih pesennya buat teman-teman nih supaya mereka semuanya harus bergabung malam ini, jangan sampai ditunda besok. Pesannya apa nih Gisel? Ya, pesannya buat teman-teman semua, Bapak Ibu, teman-teman yang hari ini nonton, semoga bisa menangkap peluang ini ya. Semoga yang dari tadi kita obrolin benar-benar bisa dimengerti, terus merasa wah iya ini benar, karena kan di masa pandemi seperti ini kita tuh nggak bisa terus-terusan ngikutin keadaan, berdiam diri. Kita berserah sama Tuhan iya, tapi nggak berpasrah, karena kita juga do our part untuk berusaha, lalu nanti kita sambil berdoa biar Tuhan yang memperlengkapi gitu kan, merestui usaha kita gitu. Jadi aja kalau ada peluang memang ditaruh, karena aku tahu pasti ada yang kebetulan ya. Gak ada yang kebetulan Bapak Ibu semua nonton ini gitu ya, semuanya kan pasti udah di set gitu dari Tuhan. Maksudnya ya menurutku, kepercayaanku sih begitu ya, nggak kebetulan nonton ini. Jadi kalau Bapak Ibu semua udah
dengar informasinya, dan kebetulan juga ada dana nih emang nih gitu ya buat ini, yuk gitu, usaha yuk kita sama-sama kerja bareng, kita sama-sama maju, sama-sama gede, sama-sama gitu, biar terus bisa makin kece ya kan Bu. Ya, saya juga Gitu. dengar Gisel ini walaupun public figure, walaupun sibuk, tapi masih mau meluangkan waktu untuk belajar loh Bapak Ibu. Luar biasa sekali nih Gisel. Ya, jadi terima kasih banget ya Gisel mau sharing malam ini di sela-sela kesibukannya masih mau meluangkan waktu di sini. Terima kasih, semoga Sama-sama, sukses di Bu. karirnya, Terima kasih. sukses di tren, Amin. dan nanti kita sama-sama ke Turki ya Gisel ya. Amin, iya Bu, terima kasih. Terima kasih juga buat semua yang udah hadir hari ini dan mendengarkan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Makasih Bu Susi. Salam sehat semua, salam buat Gempi ya. Iya. Oke, thank you.